Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Anak Mama 35 yang akan membahas seputaran warung sembako. Oh ya guys, sebelum videonya dilanjut, jangan lupa ya guys, bantu like, komen, dan share-nya. Jangan lupa juga dibantu subscribe-nya guys. Subscribe itu gratis guys. Oh ya guys, di video kali ini saya akan membagikan sedikit cerita apa sih kesulitan dan kemudahan membuka warung sembako di zaman sekarang guys. Jadi ada kesulitan-kesulitan yang dan kemudahan-kemudahan yang gak bisa didapat di warung sembako tempo dulu guys. Kalau untuk di sekarang ada kesulitan-kesulitan dan kemudahan-kemudahan karena seiringnya berjalannya waktu dan kecanggihan teknologi, jadi kita ada kemudahan-kemudahan, namun juga di situ juga ada kesulitan guys. Nah, untuk yang pertama, kesulitan membuka warung sembako di zaman sekarang itu yang saya rasain yang pertama itu agen guys. Nah, agen itu sekarang bukan hanya ada di pusat perbelanjaan kayak pasar gitu ya guys. Sekarang agen-agen itu udah banyak yang tersebar ke wilayah-wilayah, ke kampung-kampung gitu guys. Jadi untuk mereka yang belanja banyak biasanya daripada ke warung, mereka lebih baik langsung ke agen karena agen juga menjual harga rencengan guys, bukan eceran ya. Eceran tetap ada di warung, mereka jual harga rencengan. Jadi kalau ada yang belanja banyak itu mereka lebih memilih ke agen. Kayak kopi satu renceng itu masih dilayanin guys di agen. Jadi untuk warung-warung kita di situ ada kendala di situ sedikit guys, karena ada sebagian yang belanja itu larinya ke agen karena agen itu sekarang tersebar di mana-mana. Jadi ada yang di kampung-kampung itu juga udah ada agen-agen yang kecil-kecil gitu guys. Jadi mereka jual harga agen. Nah, yang kedua, kesulitan di warung sembako zaman sekarang, perbedaan zaman sekarang sama zaman dulu itu di kendaraan kayak motor gitu guys. Jadi kalau dulu kan warung itu misalkan ada di perkampungan, mereka daripada jauh-jauh ke warung sebelah, mendingan mereka belanja di warung terdekat guys, biarpun harganya agak sedikit mahal. Untuk zaman sekarang kan kendaraan mudah, ada motor segala macam, ada motor listrik, ada sepeda. Jadi mereka bisa memilih ke warung mana aja. Jadi kendaraan itu berpengaruh untuk di warung sembako zaman sekarang, karena biarpun dekat, karena mereka milih warung yang jauh ya itu kan hak mereka juga ya guys. Jadi kita nggak bisa maksain mereka harus belanja di warung kita. Jadi kesulitan yang kedua itu ada di kendaraan atau transportasi. Nah, untuk kesulitan yang ketiga membuka warung sembako di zaman sekarang itu guys, kompetitor. Nah, kompetitor itu sekarang banyak tersebar warung-warung guys. Jadi kan daripada cari kerja juga susah, jadi sebagian milih untuk coba-coba berdagang. Jadi mereka coba membuka warung sembako. Jadi kompetitor kita itu di zaman sekarang lebih banyak, belum lagi ditambah Alfa dan Indomaret gitu kan, itu juga termasuk kompetitor kita guys. Mereka kan jual barangnya lengkap biarpun harganya lebih mahal, dan uh, tempatnya enak, adem gitu guys. Jadi sebagian orang ada yang milih lebih nyaman belanja di minimarket gitu. Dan sekarang juga kan banyak-banyak warung-warung Madura yang buka 24 jam, itu jadi salah satu kompetitor kita guys. Jadi tapi tetap ya guys, itu cuma kesulitan, jadi kita jangan dijadikan penghalang, karena rezeki itu udah ada yang ngatur guys. Nah, itu yang ketiga. Nah, untuk yang keempat itu kesulitan membuka warung sembako di zaman sekarang itu ada belanja online guys. Jadi kesulitan yang keempat itu belanja online. Nah, belanja online itu sekarang kan di samping kadang harganya juga suka ada yang promo tuh guys, yang lebih murah atau bahkan murah banget belanja di online. Mereka lebih memilih online kadang-kadang sambil rebahan, sambil nonton TV, sambil santai-santai, sambil bisa belanja guys, barang nanti dikirim. Jadi itu menjadi kesulitan kita di yang keempat. Jadi salah satu kompetitor kita juga belanja di online guys. Mungkin mereka lebih enak sambil
rebahan gitu, bisa belanja, bisa pilih-pilih barang, nanti tinggal dikirim, tinggal tunggu barangnya sampai. Nah, itu untuk yang keempat. Nah, untuk yang kelima itu kesulitan membuka warung sembako di zaman sekarang itu banyaknya jenis barang, guys. Jadi kayak misal mie aja kan ada berbagai macam rasa. Kalau kita ikutin semua itu mungkin warung kita nggak muat, guys. Jadi itu jadi kendala kita juga. Jadi kadang-kadang kita udah siapin banyak rasa, misalkan Indomie, soto, ayam bawang, kari, goreng dan segala macam, tapi masih ada cari yang rendang, cari yang Aceh dan macam-macam lagi. Kadang-kadang kita juga udah siapin kayak kopi aja kan sekarang ada Kapal Api, Indo Cafe, Oplet, Liong, habisnya susu. Pokoknya kalau diikutin semua itu nggak bakal muat dah warung kita. Jadi kadang-kadang kita udah siapin banyak merek tapi yang dicari nggak ada di warung kita, padahal kita udah banyak mereknya, banyak jenisnya. Jadi itu jadi salah satu kendala juga, karena kadang-kadang selera orang kan beda-beda ya, guys. Jadi banyaknya jenis itu jadi kendala di kita ya. Kalau kita banyak modal sih mungkin bisa kita siapin semuanya. Kayak misalkan Soklin liquid aja kan banyak warna, banyak rasa. Kadang-kadang kalau ibu-ibu itu kalau udah satu warna, misalkan warna yang warna pink, mereka harus pakai yang pink. Misalkan kita kasih yang warna merah, kadang-kadang nggak mau untuk sebagian orang. Tapi kan nggak semua orang begitu juga, guys. Kadang-kadang ya udah warna apa aja mereka pilih. Tapi kalau untuk kopi, karena kembali ke selera kayaknya, untuk ganti kopi nggak mungkin. Jadi biasanya kopi itu lengkap, guys. Jadi salah satu kesulitan yang kelima itu di banyaknya jenis barang yang harus kita jual, guys. Nah, itu untuk kesulitan-kesulitan di membuka warung sembako di zaman sekarang, guys. Nah, di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan, guys. Jadi untuk kesulitan-kesulitan itu kita jadikan kemudahan buat kita. Nah, yang kok bisa? Nah, misalkan kayak agen itu karena banyak tersebar sampai ke wilayah-wilayah, ke desa-desa gitu, jadi kita juga enak, guys. Jadi banyak pilihan belanja ke agen, udah gitu kan kita nggak terlalu jauh, dan untuk harga kita bisa perbandingin mana yang murahan, mana yang ini kita cari untungnya yang lebih besar, guys. Jadi karena banyaknya agen itu kita jadikan kemudahan buat kita, jadi kita bisa pilih belanja ke agen-agen yang terdekat atau yang termurah, guys. Jadi banyak pilihan. Kalau zaman dulu kan kita harus ke pasar, kita harus belanja jauh, misalkan rumahnya jauh dari pasar, tetap kita harus ke pasar karena emang dulu agen-agen itu terpusatnya di pasar, guys. Jadi dari kesulitan agen yang tersebar itu kita ambil kemudahannya, guys. Nah, untuk yang kedua itu akses. Nah, akses kayak tadi motor itu, guys. Jadi mereka kan bisa milih belanja ke warung mana aja. Nah, kalau zaman dulu mungkin warung kita ada istilahnya, kalau kata wilayah teritorinya itu mungkin sebagian orang belanja di warung kita itu orang sekitar kita, guys. Jadi orang yang jauh itu nggak mungkin belanja karena jauh juga kan, capek juga. Kalau cuman selisih lebih murah juga mereka capek gitu, guys. Nah, untuk akses itu jadi kita anggap kemudahan juga, guys. Jadi mereka yang jauh yang pakai motor bisa belanja di warung kita. Jadi untuk wilayah kita, teritori kita lebih luas lagi mencakupnya. Jadi orang jauh juga bisa belanja ke warung kita. Oh ya, misalkan warung kita terkenal murah, jadi dari jauh aja mereka bisa ke warung kita karena mudahnya akses. Mereka bisa pakai motor, bisa naik sepeda, atau bisa pakai angkot gitu, guys. Jadi untuk transportasi karena tadi menjadi kesulitan, kita jadikan kemudahan juga. Jadi mereka bisa milih warung sesuai yang mereka mau, guys. Nah, untuk yang ketiga, yang kemudahan di zaman sekarang itu untuk harga kita udah ada aplikasi, guys. Jadi nggak harus kita tulis di buku semua barang yang ada di kita. Kita harus cari satu-satu, misalkan lupa harganya kita cari satu kan itu makan waktu. Kalau zaman sekarang itu lebih gampang karena ada aplikasi. Jadi kita tinggal ketik barangnya kita cari, nanti kecuali di situ keluar harganya, harga beli dan harga jualnya. Jadi zaman sekarang itu lebih mudah di aplikasi. Jadi kita untuk resiko salah jual atau salah kasih harga itu
jadi semakin kecil. Kalau dulu zaman dulu kan mungkin karena saya belum belajar di zaman dulu, mungkin hanya pendataan atau ingatan di kepala barang ini harganya sekian dijual sekian. Nah untuk zaman sekarang itu ada kemudahannya di aplikasi, jadi kita tinggal masukin harga-harga kita belinya berapa, nanti kita jualnya berapa. Nah mungkin kalau untuk lebih canggihnya lagi di komputerisasi, nanti di situ semua barang tinggal di scan aja, jadi kita nggak harus hitung-hitung lagi, jadi udah keluar harganya, udah keluar jumlahnya, jadi kita tinggal kembaliannya. Cuman untuk di warung saya belum sampai komputerisasi, baru sampai di aplikasi aja guys. Jadi untuk kemudahan di zaman sekarang itu ada di aplikasi, jadi kita anggap itu suatu kemudahan buat buka warung sembako di zaman sekarang. Nah untuk kemudahan membuka warung sembako di zaman sekarang yang keempat itu ada di medsos. Nah medsos atau telekomunikasi ya guys. Jadi ada medsos itu, jadi kita bisa sambil update status kita jual harga barang ini sekian, ada barang ini, jadi nanti teman-teman kita itu tahu kita jualan ini, kita harganya segini. Jadi mereka kadang-kadang pesen lewat AP guys, lewat WA. Jadi kalau tadi belanja online itu menjadi masalah, kendala kita buat warung sembako zaman sekarang. Nah itu juga kita jadiin kemudahan, jadi teman-teman kita itu tahu kita jual barang apa, harganya berapa. Makanya kita harus sering-sering update status masalah barang guys. Jangan malu guys, karena berjualan itu emang harus ada banyak iklannya. Kalau kita nggak banyak iklan, nanti mereka nggak tahu kita jualan apa. Jadi untuk kemudahan buka sembako itu yang keempat itu ada di medsos, jadi kita manfaatin Facebook, termasuk YouTube ini guys. YouTube ini juga kita manfaatin, kita berbagi tips, berbagi cerita lewat medsos guys. Nah yang paling utama itu di WA. WA itu sangat membantu dalam berjualan, jadi jangan malu-malu untuk iklan di update status kita guys. Nah, untuk kemudahan membuka warung sembako yang kelima itu di ekonomi. Nah, di ekonomi itu zaman sekarang sama zaman dulu itu yang saya rasain beda, guys. Untuk zaman dulu mungkin ekonomi agak susah, jadi daya beli juga agak sedikit. Jadi mereka mikir-mikir disesuaikan anggaran mereka. Nah untuk zaman sekarang yang saya alami itu ekonomi udah lumayan bagus, jadi kadang-kadang mereka belanja itu enggak sedikit-sedikit, jadi mereka itu belanja jadi banyak, jadi untuk omset kita jadi bisa bertambah. Jadi itu kita anggap kemudahan buka sembako di zaman sekarang itu ekonomi. Makanya kalau ekonomi semakin bagus, otomatis penghasilan kita, omset kita itu pasti semakin banyak. Jadi mereka kalau punya uang kan kadang-kadang nggak harus mikir beli apa, kadang-kadang mereka nggak butuh aja karena uangnya ada, jadi mereka lihat mereka pengen itu jadi beli. Jadi kalau ekonomi mereka bagus, pasti omset kita juga jadi bagus. Makanya kita doain orang-orang juga pada sukses, biar ekonominya lancar, belanjanya juga lancar. Oke guys, kayaknya video kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa ya guys, bantu like, komen, dan share lagi. Jangan lupa juga bantu subscribe-nya. Sampai jumpa lagi, bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.